Assalamualaikum, nama saya Siska Dewi Jayanti. Di sini saya ingin membahas apa sih itu parafrasa dan bagaimana cara memparafrasakan bahan kutipan. Yang pertama adalah pengertian parafrasa. Parafrasa adalah cara memasukkan hasil pemikiran orang lain ke dalam tulisan kita tanpa menggunakan kutipan langsung. Parafrasa adalah istilah linguistik yang berarti pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, namun tanpa mengubah makna tersebut. Parafrasa memberikan kemungkinan kepada sang penulis untuk memberi penekanan yang agak berlainan dengan penulis aslinya. Selanjutnya, cara memparafrasakan bahan kutipan. Bagian 1 yaitu menentukan kutipan. Jangan berusaha memparafrasakan terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen Anda, dan padatkan menjadi satu pernyataan parafrasa. Jika Anda ingin menggunakan teks yang lebih panjang, sebaiknya tulislah dengan ringkasan. Ringkasan lebih luas daripada parafrasa karena fokus pada poin utama seluruh bagian dan meringkas teks secara keseluruhan. Pilih kutipan yang mendukung argumen secara langsung. Selanjutnya, buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang disampaikan penulis, seperti poin atau argumen utama. Kemudian, catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut. Parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika Anda bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa. Ini memastikan kata-kata Anda lebih banyak, plus Anda tidak perlu memasukkan terlalu banyak kutipan. Parafrasa merupakan ide terbaik untuk mengutip data, fakta, atau statistik. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk menghindari terlalu banyak kutipan langsung. Parafrasa memadatkan ide dalam kutipan dan mengubah bahasa orisinal. Parafrasa tetap harus diberi referensi. Jika tidak, berarti Anda melakukan plagiarisme. Hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna, otoritas ahli yang menyatakannya, dan penyusunan kata yang mengesankan. Sebaiknya gunakan kutipan langsung untuk kata-kata tokoh politik, selebritas, atau penulis. Jika bahasa teks Anda penting, kutipan langsung mungkin yang terbaik. Akan tetapi, Anda bisa memilih untuk memparafrasakan paragraf atau kalimat panjang supaya lebih ringkas dan padat. Bagian 2, menggunakan kata-kata sendiri. Baca lagi kutipan yang akan digunakan. Anda harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat parafrasanya. Dalam beberapa kasus, kutipan harus dibaca berulang kali. Fokuslah pada ide dalam kutipan, apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Misalnya, Anda bisa membaca ulang kutipan, memeriksa catatan, dan membaca kutipan itu lagi. Selanjutnya, nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinal dengan sinonimnya karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaliknya, pastikan parafrasa Anda orisinal, artinya Anda juga harus menggunakan struktur kalimat berbeda yang sesuai dengan gaya esai Anda. Bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara dan pastikan idenya sama, tetapi kata-katanya berbeda. Parafrasa harus cukup beda supaya tidak termasuk plagiarisme, tetapi tidak menyimpang dari maksud si penulis. Revisi lagi jika Anda tidak yakin apakah parafrasa sudah cukup mencerminkan kutipan aslinya. Lalu, cobalah meminta orang lain untuk membaca kutipan asli dan parafrasa Anda. Minta masukan tentang apakah parafrasa Anda sudah cukup merefleksikan ide si penulis.
Pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulis. Kadang, tanpa sadar, parafrasa keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud si penulis. Parafrasa tersebut mendukung argumen Anda, tetapi tidak akurat. Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan maksud penulis aslinya, dalam konteks karyanya secara keseluruhan. Jangan menggunakan tanda kutip pada parafrasa. Tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk mengapitnya. Gunakan tanda kutip untuk mengapit kata-kata unik yang dibutuhkan untuk menyampaikan maksud penulis asli. Periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Periksa panduan tugas atau bicaralah dengan instruktur. Jika menggunakan gaya kutipan yang keliru, mungkin Anda tidak akan menerima nilai dengan penuh. Gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Harus menyertakan sumber parafrasa tepat setelahnya. Masukkan informasi publikasi dalam tanda kurung setelah parafrasa. Contoh menggunakan MLA. Ini contoh menggunakan APA. Masukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Buatlah halaman karya yang dikutip, referensi, atau bibliografi. Mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Tiap tipe sumber memiliki format tersendiri untuk mencatat informasi penulis, judul, dan penerbit. Halaman karya yang dikutip untuk gaya MLA. Halaman referensi untuk APA. Dalam Chicago Style, Anda harus membuat bibliografi. Itu tadi video dari saya. Terima kasih teman-teman. Saya harap video dari saya bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.